يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاند الدين. رب اختم لنا بك من الخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin di sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa menyampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai siang ini, sampai detik ini
Allah masih memberikan nikmat kepada kita. Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita. Itu artinya kita masih punya kesempatan untuk senantiasa menjadi lebih baik dan lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya harapan kita semua, mudah-mudahan kesempatan dan kesehatan yang Allah berikan kepada kita mampu kita pergunakan untuk senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga dengan bersyukur nikmat itulah kemudian Allah senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita sebagaimana yang Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maka apabila kita bersyukur, maka insya Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa tergolong sebagai hamba yang pandai bersyukur atas nikmatnya. Amin Allahumma amin. Selanjutnya, salawat berbingkai salam. Marilah selalu dan senantiasa kita haturkan, kita tunjukkan kepada uswatun hasanah kita, kepada tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa menyampaikan salawat-salawat kepadanya, kelak di yaumil kiamah kita diakui sebagai umatnya, dan tentunya kita masuk dalam daftar orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Selanjutnya khatib kembali mengingatkan kepada khatib pribadi khususnya dan kepada kita semuanya. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, imtithalu awamirillah wa ijtinabi nawahihi. Melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Karena hanya dengan berperkara takwa inilah kita akan menjadi golongan orang yang selamat, baik selamat di dunia wal akhirah. Selamat di dunia, selamat di akhirat nanti. Karena kita butuh keselamatan itu dua hal, selamat dunia dan selamat akhirat. Mudah-mudahan dengan senantiasa berikhtiar, senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya di atas mimbar yang mulia ini, di hari yang mulia ini, dan bersama dengan orang-orang yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkanlah khatib menyampaikan khutbah dengan tema atau judul gelisah, khawatir atau cemas dan solusinya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai manusia normal, bahwasanya manusia itu sehebat apapun manusia, selama namanya manusia, punya titik kelemahan, punya sisi kelemahan. Sehebat apapun, sekaya apapun, sepintar apapun itu manusia, tetap memiliki kelemahan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal ini khatib hendak menyampaikan khutbah dengan judul gelisah, khawatir atau cemas dan bagaimana solusinya. Ya insya Allah kita sebagai manusia tidak menutup kemungkinan bahwa kita pernah atau sedang merasakan yang namanya perasaan gelisah atau khawatir. Dan timbul pertanyaan, apa sebabnya? Kenapa terjadi rasa gelisah? Kenapa terjadi rasa khawatir? Walaupun juga ada yang sudah diambil dalam Al-Quran bahwa manusia akan diuji dengan rasa takut dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat gelisah. Apa sebenarnya itu gelisah? Sesungguhnya gelisah adalah perasaan hati yang tidak tenang yang disebabkan oleh dosa dan kesalahan manusia. Jadi kata kuncinya adalah gelisah itu hadir, datang dalam perasaan hati kita disebabkan oleh dosa dan kesalahan manusia, baik itu kesalahan masa lalu, kesalahan masa sekarang yang belum pernah terselesaikan atau belum kita pernah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa yang pernah kita perbuat tersebut.
atau kita belum memperbaiki kesalahan itu yang bisa menyebabkan hati kita menjadi gelisah. Ma'asyiral muslimin salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwa gelisah ini dan khawatir atau cemas itu berbeda. Gelisah berbeda dengan cemas atau khawatir. Jika yang terjadi cemas atau khawatir, maka perasaan ini hanya menyelimuti akal dan dalam waktu yang tidak begitu lama. Jadi rasa cemas atau khawatir ini timbul dalam pikiran yang tidak begitu lama. Dia akan segera hilang dengan ketika sudah menemukan solusinya. Sampai ia menemukan jalan keluar atas kecemasan yang dia rasakan. Kemudian gelisah ini, sebagaimana saya sampaikan di awal, bahwa gelisah adalah disebabkan oleh dosa atau kesalahan kita sebagai manusia. Rasulullah SAW bersabda dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, disebutkan dalam riwayat hadis sahih an Abi Amamah anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal iman. Dia menanyakan apa itu iman? Mal iman. Kemudian Rasul bersabda, qala idza sarratka hasanatu wa sa'atka sayyi'atu fa anta mu'minun. Qala ya Rasulullah famal ithmu? Lalu apa itu dosa? Qala idza haka fi nafsika syai'un fada'u. Yang artinya dari Abu Umamah bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu iman? Lalu beliau bersabda, bila kebaikanmu menggembirakanmu dan kejelekanmu meresahkanmu, berarti engkau mukmin atau engkau orang beriman. Orang itu bertanya lagi kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa itu dosa? Beliau bersabda, bila sesuatu menggelisahkanmu, bila sesuatu menggelisahkan hatimu, tinggalkanlah. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dosa itu menyesakkan dada. Dosa itu menyesakkan dada hingga pelakunya merasakan gelisah yang cukup lama sampai dia bertobat memohon ampun kepada Allah dan memperbaiki kesalahannya. Ma'asyiral muslimin salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya dari An-Nawas bin Mis'an Al-Ansari, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang arti kebajikan dan dosa. Sabda beliau, kebajikan itu ialah budi pekerti yang baik, sedangkan dosa ialah perbuatan atau tindakan yang menyesakkan dada. Dan engkau sendiri benci jika perbuatanmu itu diketahui orang lain. Inilah ciri dosa. Ketika perbuatan itu dibenci oleh orang lain, perbuatan itu diketahui orang lain, dia benci. Hadis Sahih Muslim nomor 2553. Ma'asyiral muslimin salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pembahasan yang pertama ini kita sudah mengetahui dua hal, bahwa gelisah itu ditimbulkan dari perbuatan dosa dan kesalahan manusia. Kemudian yang kedua, bahwa rasa khawatir atau cemas itu adalah perasaan yang datang hanya sekejap dan hilang juga segera setelah menemukan solusinya. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kemudian solusinya agar kita terhindar dari perasaan gelisah itu tadi, atau terhindar dari perasaan khawatir atau cemas itu tadi? Ma'asyiral muslimin salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara solusi agar seseorang bisa terhindar dari kegelisahan yang selalu menghantuinya, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim
la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adzab tsumma la tunsarun. Yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Quran Surah Al-Zumar ayat 53 sampai 54. Solusi yang pertama adalah segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa selama Allah masih memberikan kita kesempatan hidup, ada kesempatan kita untuk bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian cara yang kedua atau solusi yang kedua, introspeksi diri. Caranya bagaimana? Menilai diri, bertanya kepada diri kita, bertanya kepada hati kita, dosa atau kesalahan apa yang pernah diperbuat selama ini yang belum memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita harus mengingat hal-hal apa saja yang kita lakukan dari hari ini, kemarin lusa atau bukan sebelumnya, dan segera kita akan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jika sudah ingat, maka segeralah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kesalahan pada sesama manusia, maka mintalah maafnya atau ikhlasnya. Jika berupa hak, maka kembalikanlah dan minta maaf. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian solusi yang ketiga, jika merupakan kesalahan atau kelupaan satu hal yang bisa membahayakan, maka segeralah perbaiki apa-apa yang salah atau lupa tersebut, sehingga bisa mengembalikan ketenangan hati kita. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan rasa khawatir, bahwa ternyata khawatir ini terbagi menjadi dua. Ada khawatir dalam urusan duniawi dan ada khawatir dalam urusan akhirat. Khawatir yang positif adalah khawatir terhadap urusan akhirat kita. Kita takut berjumpa kepada Allah ketika kita tidak membawa apa-apa. Makanya khawatir terhadap akhirat itu adalah menjadi motivasi kita agar lebih giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khawatir yang pertama, hadirin, khawatir dengan hal ikhwal keduniaan. Ini merupakan salah satu tanda kurang yakin atas takdir Allah. Sudah seharusnya jika telah memaksimalkan usaha yang cukup, dia menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya wajib berikhtiar. Masalah hasil Allah yang akan memberikan. Bahkan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi Allah ciptakan, itu yang namanya rezeki manusia itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga agar bisa terhindar dari kegelisahan dunia atau kecemasan yang hanya sebentar dan hanya mengganggu jalan pikiran saja, kita hanya wajib berikhtiar melaksanakan kewajiban kita. Masalah hasil Allah yang akan memberikan kepada kita. Kemudian khawatir atau cemas yang kedua, yaitu cemas yang baik, adalah mengenai hal ihwal akhirat kita. Tentunya agar bisa memotivasi kita untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW mengingatkan umatnya untuk merasa cemas dan takut kepada Allah dan hari kemudian, agar memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana aku bisa bersenang-senang padahal malaikat meniup sangkakala telah
memasukkannya ke dalam mulut, dan ia hanya menunggu izin kapan ia diperintah untuk meniupkan kagalanya. Berita ini sangat berat sekali didengar oleh para sahabat. Kemudian beliau bersabda, ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah yang mencukupi kami dan ia sebaik-baik penjamin. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian yang terakhir hadir sebagai tambahan agar kita selalu dihindarkan dari rasa gelisah dan rasa tadi. Tambahkan dengan doa yang insya Allah doa sudah kita hafal. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Yang artinya, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari rasa sedih dan duka cita ataupun kecemasan, dan dari rasa lemah serta kemalasan, dan dari kebakhilan serta sifat pengecut, dan beban hutang serta tekanan orang-orang jahat. Demikianlah khutbah singkat yang dapat khotib sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, sehingga kita bisa terhindar dari perasaan gelisah dan resah yang tentunya akan mengganggu kondisi kejiwaan kita. Dan mudah-mudahan setelah ini kita senantiasa giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafara. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wa ahdikil kafarat wal musyrikin wa dammir a'da'ad din innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Qudratullahil 'azim wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la